Itu nanti diambil ya nanti. Hati tangga. Iya, ya. Hati tangga. Hati tangga. Masuk semua. Halo. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Halo. Halo. Salam. Hai cantik. Hai, salam. Dari mana saja Bapak Ibu sekalian? Jawa Timur. Ini kabarnya. Api-api aja. Dari Muara Bau, Pastor. Siap. Berlat terputar, Pastor. Berarti dari Balikpapan aja ya? Kota dari Makassar. Bentar, beda aja lah. Karena semuanya. Oras. Di mana jangan lupa masuk-masuk. Mana semua raka? Keren kan? Tahu bos ya. Mana ada undangan supaya waktu. Iya.
kedai. Minum air. Shalom. Halo. Jadi begini, saya mau bersaksi sedikit. Ini hari Senin istri saya sakit, tiba-tiba sakit, dan dia sangat menjerit. Aku sampai sudah takut kan. Saya kalau saya mau kita ke rumah sakit, nggak mau dia. Tapi dia sudah bilang, saya sudah trauma kan, saya takut sudah. Saya ambil apa saya banyak pas kami tolong di Benny saat itu, dan dia sudah sekarang menjerit sekali, langsung didoain sama pastor Andi sampai sini langsung dia iya Pastor aja. Pastor aja. Keras banget. Udah semangat budak. Udah. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Halo. Dari mana Bapak Ibu? Mau dibawa boleh ya? Boleh, silakan. Bebas. Oke. Ya, ini kawan saya, Bapak Ibu Pendeta menggembalakan di gereja GBI Damai Sejahtera. Pak, di mana gereja ini tepatnya, jam berapa ibadahnya? Contoh yang untuk datang itu. Ya, silakan. Shalom semuanya. Berkati ya, luar biasa. Ibadah untuk GBI Damai Sejahtera itu di daerah Balikpapan Permai. Tepatnya adalah di lantai 4, di atasnya Cafe Quattro. Ya, kebetulan Cafe Quattro itu dikelola oleh anak saya sendiri. Ya, jadi di atas lantai 4. Ibadah kami jam 10 pagi. Jadi bagi saudara mau ibadah di tempat kami, silahkan kami dengan senang hati ya. Juga untuk semua bisa dapat ibadah di tempat. Tuhan Yesus memberkati. Kalau sore ada ibadah sore. Sementara ini baru sekali kita ibadahnya pada pagi hari jam 10 pagi sore. Iya. Saya mau tanya dulu nih, gimana kesan dan pesan, dua hal pertanyaan sebelum yang kedua. Satu, kemarin waktu besok Opa, kesini Pak sini, atau feedback ya? Oh iya. Kemarin gimana tren Opa dari Manado? Iya. Besok Iya. Jadi kemarin kami dapat telepon, kita nggak kenal sama orang itu. ya. Ya. Lalu karena saya melihat beliau ini punya hati penggembalaan, maka saya dibantu sama satu keluarga orang Manado, dia yang akhirnya besuk karena saya ingat minggu lalu ada kejadian viral di TikTok bagaimana Opa dan Oma meninggal membusuk, ya itu viral. Jadi saya sangat sedih sekali. Dapat kabar entah dari siapa saya kenal, dapat kabar bahwa ada satu Opa sangat tidak baik keadaannya di satu tempat di Kilo 8 barangkali. Dari singkatnya saya bilang oke, saya support apa yang perlu disupport. Nanti ada yang kunjungi. Nah beliau punya hati gembala, beliau yang datang mendoakan. Silakan Pak Pendeta sampaikan kesan dan pesannya. Pendeta juga boleh. Shalom semuanya. Kami dapat kasih anugerah untuk kami bisa melayani Opa yang di Manado itu, Opa Wendy. Dia umurnya sudah 78 tahun dan tidak berdaya, tiduran aja. Dan puji Tuhan, Pastor Andi Simon tergerak hatinya dan punya kasih anugerah untuk memberkati setiap orang yang butuh, yang perlu untuk diberkati. Jadi puji Tuhan kita punya pastor yang luar biasa. Sampai kita di sana memang hujan deras dan tempatnya sangat kumuh. Dia hanya satu-satunya tinggal di situ. Kebetulan ada tetangganya yang punya hati untuk membantu
dia tidak mampu untuk membiayai anaknya, membesarkan anaknya, akhirnya dia memberikan anak-anaknya kepada orang lain, sehingga anaknya itu sakit hati dan merasa tidak dibesarkan oleh papa ini, dan dia akhirnya punya kepahitan. Hanya satu anaknya yang bisa berbalik sama dia, yang sekarang lagi mau kerja di Tabang, itu yang akan mengambil opa ini katanya hari ini, tapi belum punya biaya. Puji Tuhan, Pastor Andi yang memberkati dan mencukupkan biayanya sehingga opa ini bisa hari ini untuk bisa ketemu sama anaknya. Tetangganya yang membantu, kemarin waktu kami datang, opanya sudah membaik, bisa makan bubur. Hari pertama dikasih makan bubur 1 mangkok, itu tidak berani dimakan sendiri, jadi dipikir karena tetangga yang memberi, sehingga 1 mangkok itu dibagi 3 karena ketakutan nanti saya udah nggak bisa bangun, nanti saya mau makan apa. Mangkok itu dimakan 2 sendok, 3 sendok sampai seperti itu. Tapi karena tetangga ini orang muslim yang tidak seagama, tapi punya hati untuk bisa membantu, itu luar biasa. Jadi dia memberi makan setiap hari, 1 hari 4 kali bubur saja. Waktu kita sampai sana, puji Tuhan sudah opanya bisa baik dan bisa tidur, cuma belum bisa tidur. Amin. Puji Tuhan, karena kasih anugerah semuanya diselamatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Satu lagi nih sebelum kita selesai ya. Jadi sebentar kita lanjut ke tempatnya. Ya. Ya, itu kan ya. Sebelum selesai, apa kesan dan pesan Bang Guru Pendeta datang melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini? Mohon silakan. Wah, luar biasa. Terus terang saya baru pertama kali datang ke tempat ini ibadah di tempat ini. Ya sebelumnya ya saya bertemu dengan Pastor Andi itu ya kita ngopi aja saudara. Ya sesama pendeta katanya oke kita kumpul kita ngobrol ya. Cuma baru pertama kali saya datang di tempat ini saudara. Ya dan saya juga merasakan luar biasa ya. Begitu banyak jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini, apapun kebutuhan saudara, ya saya percaya Tuhan pasti akan menjawab setiap kebutuhan daripada Bapak Ibu di tempat ini. Amin. Saudara datang ke sini bukan karena manusia, tapi karena kita punya iman, kita percaya Tuhan ada yang hadir di sini dan Tuhan pakai Pastor Andi untuk menjadi alatnya. Jadi saudara, biarlah kita datang di sini bersama-sama untuk punya iman yang dibutuhkan, yang kita perlukan dijawab Tuhan. Amin. Tapi semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan. Marilah Bapak Ibu sekalian, saya undang yang terkasih untuk berdiri bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan pasti tolong kita. Orang sakit disembuhkan, yang susah mendapat pendapatan yang baru, hidup yang baru. Surya pasti bersinar. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, tetap tersenyum maksudnya, tetap ibadah. Tuhan selalu ada dan tidak Surya bersinar di balik awan, Yesus setia kami jaga.
syukur. Selalu bersyukur. Dalam ucapan syukur ada penguatan. Dalam pengucapan syukur ada mujizat. Saya percaya firman Tuhan, Tuhan sediakan mujizatnya bagi setiap kita. Amin. Pujian ini pasti memberkati setiap kita. Dengan aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan aku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu kami hamba doakan kami Tuhan, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekalipun kami tidak setia, Engkau setia menolong kami. Dengan apa-Ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa-Ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur.
termasuk sekalipun dia seorang pastor, pendeta, gembala, hamba Tuhan, ataupun jemaat atau siapapun mereka, pergumulan itu bisa datang kapan saja. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan sampai ada pergumulan apapun yang menghalangi ibadahmu. Jangan sampai ada persoalan yang membatalkan ibadahmu. Juga saudara yang melayani Tuhan, jangan sampai karena ada halangan membatalkan pelayananmu. Ada satu cerita yang hari ini lagi viral. Benarkah atau ilustrasi, tapi saya mau sampaikan ini sebagai pembuka sebelum kita akan dengarkan sabda firman Tuhan. Dikisahkan dalam video itu saya melihat, dan ini jadi berkat buat jutaan orang. Satu keluarga pendeta yang akan melayani hari Minggu seperti ini, sejak subuh anaknya meriang demam tinggi, hingga pagi sebelum dia akan bertugas, ternyata anaknya terkasih meninggal dunia. Pendeta yang akan berkhotbah di gerejanya, dia berkata kepada istrinya, "Ah, tenang saja, Papa ibadah dulu ya, Papa berkhotbah dulu ya, tidak usah rame-rame." Istrinya sempat terkejut dengan sikapnya. "Wah Pak, ini anak kita loh, kamu kok tidak urus?" "Ma, ibadah tetap ibadah, jangan dibatalkan hanya karena kejadian ini. Biarkan Papa ibadah, Papa melayani umat Tuhan. Setelahnya baru kita selesaikan ini." Istrinya bisa terima karena mereka keluarga hamba Tuhan. Maka pergilah ke gereja gembala ini beribadah bersama umat-umat Tuhan yang hadir, lalu menyampaikan firman Tuhan seperti biasa. Tidak ada keluh kesah, tidak ada komplain sama sekali saat memberitakan firman Tuhan. Hingga tiba penutup daripada khotbahnya, dia harus sampaikan apa yang dia alami tadi pagi. Dia katakan, "Bapak Ibu terkasih, saya sampaikan bahwa sebelum saya kesini, anak saya yang terkasih dipanggil Tuhan." Maka semua orang di dalam tempat ibadah itu kaget, menangis, tersentak, tidak sangka, tidak kurang dari antara mereka yang segera men-share ke kerabatnya, temannya berita duka cita ini. Lalu otomatis dari kerabatnya yang mungkin ibadah siang kah, ibadah sore kah, atau di luar sana kah, segera gercep mendatangi rumah pendeta tersebut. Apa yang bisa dibantu, bantu petinya kah, bantu apakah yang disiapkan, acaranya kah, tenda musinya kah, mereka gercep banget. Tetapi tahukah Bapak Ibu sekalian, ketika mulai berdatangan keluarga jemaat dan mereka rame-rame ke sana, didapati di rumah itu anaknya sedang berlari-lari dan sedang bermain-main. Ternyata di waktu sama, waktu dia ibadah, waktu dia memuji Tuhan, dia tetap memutuskan melayani Tuhan. Tuhan memberikan dia anugerah, anaknya bernafas kembali, hidup lagi. Terserah bagi orang tidak percaya, "Ah itu mah kebetulan, ah itu mah mati suri." Terserah, karena bagi orang percaya, apapun disuguhkan dia masih tetap tidak percaya. Tapi bagi kita orang yang percaya, Yesus berkata, "Kamu tidak akan mati selama-lamanya, kamu akan hidup karena akulah kebangkitan dan hidup." Haleluya! Biarlah sebentar firman Tuhan akan menguatkan kita. Yang paling penting adalah apa kata Yesus tentang saya, apa kata firman Tuhan buat saya. Gak usahlah kita terlalu fokus apa kata orang. Manusia bisa dipuaskan, manusia sifatnya melemahkan. Tapi yang penting bagi Andi Simon dan bagi semua kita, Bapak Ibu sekalian, apa kata firman Tuhan hari ini buat saya di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan melihat firman Tuhan beberapa bagian hari ini. Yang pertama terambil dari Filipi pasal 1 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, ada tertulis, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Jadi kepada setiap orang percaya, saudara-saudara, kalau berpikir ikut Tuhan selamanya enak, karena percaya
percaya Tuhan aman, Tuhan pasti oke. Engkau bukan hanya dikaruniakan untuk percaya saja, tapi juga engkau dikaruniakan untuk menderita untuk Dia. Kalau saudara hari ini dihukum menderita karena salah, bertobatlah segera sama Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara menderita karena melakukan kebenaran dalam kehendak Tuhan, engkau juga berarti menjalankan karunia Tuhan. Di balik penderitaanmu bukanlah maut, bukanlah hukuman, tetapi kemuliaan. Di balik penderitaan karena kesalahan tidak bertobat, itu binasa dan mati masuk neraka. Tapi kalau kita menderita oleh karena pekerjaan Tuhan, oleh karena kebenaran, oleh karena Kristus, maka di balik itu ada kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ayat yang ke-30. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Setiap orang pasti punya pergumulan. Coba pelan-pelan tanya, bisik-bisik aja. Bisik-bisik tetangga apa pergumulan? Ayo, saya mau tanya, saya mau lihat, saya mau dengar. Kira-kira, wah, ada bisik-bisik telinganya. Kali orang banyak kali, kan gitu loh, ibu bapak gitu kalau orang selalu ngomong pergumulannya gitu. Kalau misalnya masih anak muda ngomongnya, oh siapa dia, gitu ya, anaknya siapa dia, oh ganteng, dia naksir saya, gitu ya. Kalau sudah masuk umur 40 tahun itu biasa apa? Tentang usaha, pergumulan usaha, gitu ya. Kalau sudah masuk di atas 50, biasanya ngomong selalu bukan ngomongnya, baunya bau minyak gosok. Kalau waktu masih umur 20-30 wangi sekali gitu ya. Kalau sudah 50 ke atas, aduh minyak angin gitu ya, minyak putih, minyak tawon, aduh hilang setahun. Kalau kalian bicara soal apa, kamu sekarang pakai obat kolesterolnya apa? Ya, gimana gula darahmu? Itu yang diomongin. Oke, normal natural. Tapi saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita jangan terlalu membesar-besarkan pergumulan kita. Setiap orang pasti punya pergumulan, tetapi tidak perlu kita membesar-besarkan. Saya percaya dan saya jalani, saya melihat, saya merasakan, sekalipun ada pergumulan, tetapi kasih Tuhan lebih besar daripada masalah pergumulan itu. Saya melihat Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya tidak melihat pergumulan itu sebagai masalah, tapi saya selalu belajar. Meskipun saya ini umurnya masih jelita itu masih jelang 50 tahun, masih belum terlalu tua, jelang tua lah ya. Tapi saya banyak belajar bagaimana Tuhan itu real dalam hidup saya. Kalau saya ada pergumulan, saya bilang biasa. Ada pergumulan itu normal, karena semua orang hidup pasti ada pergumulan, kecuali kalau saudara orang yang di Balikpapan tahu kilo 15, kilo 16 itu apa namanya? Kuburan di sana udah ada pergumulan. Tapi saudara harus ingat baik-baik, yang di kuburan itu sekarang tertidur, kemarin mereka kayak kita yang bangun dengan segala impian, segala cita-cita, segala kerinduan, passion, harapan. Tapi kini mereka sudah tertidur. Kita pun hari ini ada bapak dari Polri, mau sekarang kelelawar itu, mau pangkatnya balok, mau pangkatnya bunga, mau pangkatnya bintang, mau hamba Tuhan, mau gembala, mau jemaat. Suatu hari kita juga akan tidur di kuburan itu. Semua punya pergumulan, kecuali orang yang sudah meninggal dunia. Jadi gak usah membesar pergumulan itu. Pergumulan itu biasa. Kita punya Tuhan, dan Tuhan serta kita, Dia kasih kita dalam keluar. Semua pergumulan yang kita hadapi, saya hadapi, orang percaya hadapi, itu biasa. Tuhan tetap setia. Dia pasti memberikan engkau dalam keluar saat engkau dalam pergumulan. In Jesus name, amen. Termasuk Bapak Ibu sekalian yang hadir yang sakit, entahkah ada penyempitan di paru-paru, bocor
bocor jantung, ataukah radang, infeksi, jamur, kuman, virus, bakteri dalam darahmu? Percayalah, Tuhan itu menciptakan manusia bukan produk dagang. Di dalam tubuhmu ada imun yang bisa menyembuhkan engkau. Waktu engkau merasa tidak berdaya, angkat tanganmu dan berkata, Tuhan Yesus, tolong saya dalam pergumulanku. Engkau harapanku, dan Tuhan Yesus sampai hari ini saya melayani Tuhan. Mazmur pun berkata, sejak muda sampai tua, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap, yang datang, yang percaya kepada-Nya. Waktu engkau merasa begitu berat pergumulanmu, waktu engkau merasa tidak ada jalan keluar, sampai nafasmu sudah mulai merasa ada kesesakan, angkat tangan kananmu kepada Tuhan Yesus, tangan kirimu taruh di dada masing-masing. Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus, kuatkan saya. Tuhan Yesus, Engkau Immanuel, Engkau tidak tinggalkan saya dalam pergumulan saya hadapi, Engkau tetap setia. Dan saat yang sama engkau berdoa kepada Tuhan secara pribadi atau bersama-sama, pasti yang nyata adalah saudara akan mengalami kelegaan instan. Dan tidak mustahil, banyak sekali cerita orang-orang yang sakitnya itu disembuhkan, karena siapa yang sembuhkan bukan hamba Tuhan siapapun, tetapi Tuhan Yesus masih menyembuhkan hingga hari ini. Mungkin ada yang hadir di sini, saya dengar kesaksian-kesaksian, ada yang disembuhkan dari tumornya. Adakah orangnya di sini yang sembuh dari tumor? Ibu, tumor, hilang tumornya. Kurang dikit tangannya. Oh ada di depan. Kita nggak pernah ketemu ya. Divonis tumornya hilang. Saya tahu dari mana? Tadi sebelum saya selesai doa, sebelum kesini, saya lihat Pak Dino wawancara. Tuhan luar biasa. Kemarin yang datang di sini kankernya hilang. Yang datang di sini leukemianya negatif. Dan banyak, kalau saya mau cerita nanti waktunya kepanjangan. Tapi yang saya mau bicara bahwa ketika engkau sungguh-sungguh hatimu tegak lurus datang bersama pada Tuhan Yesus, apapun pergumulanmu, Tuhan Yesus pasti bisa menolong kita semuanya. Amin. Sampai titik di mana tempat ini akan disita oleh Tuhan. Dengan deadline harus saya bayar 2 miliar. Tahukah Bapak Ibu, hanya sekian second, detik saja semuanya selesai. Kenapa? Ketika saya atau saudara siapapun yang datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya yang harusnya dari Surabaya harus pulang ke Balikpapan dan hadapi pihak CC. CC itu premannya bank. Kami urusan waktu itu dengan TBK, PT Bank Danamon. Habis kami conference di Surabaya, saya tiketnya pulang. Saya bilang dalam hati, kalau saya pulang, saya harus melihat tempat ini yang kemarin belum terbangun, masih perintisan awal-awal, akan diambil oleh pihak bank. Saya sedih sekali. Lebih baik sih kau lihat ya. Akhirnya tiketnya hangus, saya terbang ke Jakarta. Sampai di Jakarta tidak sampai 24 jam Tuhan mulai bekerja. Saya nginap di penginapan di Jakarta, lalu setelah maghrib saya dapat WA, ternyata dia mengaku dari MNCTV. Dia berkata, Pak Pester, kami lihat di media sosial, Pak Pester ini sebagai hamba Tuhan dikenal orang baik. Boleh nggak kami dari MNCTV untuk program RCTI supaya membuatkan program, tapi minta maaf karena Bapak pakai itu kamera kecil, yang saya pakai kamera biasa, ya, yang merek China. Kita harus ulang kamera yang besar supaya standar TV masuk tidak pecah gambarnya di televisi.
Wah, senang sekali. Kapan bisa Bapak ke Jakarta? Saya nggak di Jakarta. Kebetulan sekali. Nah, kebetulan gimana? Besok Pak, dengan Pak Hate Haritanu juga akan ada pertemuan di MNC Tower waktu itu. Berkenankah Bapak kami jemput dan kita untuk meeting langsung di MNC Tower waktu itu? Iya, yes. Makasih Tuhan Yesus, luar biasa. Mulai terbuka jalannya. Tapi apa itu jalannya? Bukan itu jalannya. Itu hanya pembuka jalannya. Yang kita pikir bukan Tuhan pikir, tapi yang justru aneh, tapi Tuhan pertemukan. Singkatnya, sampailah kami di MNC TV. Saya masuk, saya lihat itu, wah besar sekali, dalam besar sekali. Lupa deh masalah kecil. Itu loh, kalau kita lihat Tuhan yang besar, masalah yang kecil. Kalau lihat masalah, kalau lupa Tuhan. Gitu ya. Sampailah di sana, akhirnya jabat tangan, ketemu singkat dengan Pak CEO-nya RCTI, lalu bagus Pak Pastor silakan. Nanti kalau sudah kita buat programnya, ini kepala divisi programnya, kalau nanti buat programnya, nanti Pak Pastor ini setiap minggu datang ya terbang dari Balikpapan ke Jakarta. Saya waktu itu yes aja, jangankan yes terbang ke Jakarta tiap minggu, sampai jual ginjal pun saya siap waktu itu. Supaya ini pelayanan tetap ada. Andi Simon meninggal, mati, tidak apa-apa, yang penting pekerjaan Tuhan tetap jalan. Sampai segitu loh passion saya. Tidak apa-apa, tapi itulah Tuhan punya rencana lain. Ya siap, oke, nanti gini-gini, pulanglah. Di saat itu, handphone saya ini, jujur, handphone saya ini mungkin ya, sudah bertahun-tahun saya tidak pernah terima telepon. Bertahun-tahun sudah. Dan sejak waktu itu karena banyak yang cek WA, saya lihat WA gitu. Awal-awal video call tak ada pegang, sekarang karena banyaknya video call masuk. Itu waktu telepon masuk, saya angkat. Waktu saya angkat, halo siapa ini? Puji Tuhan, ini dari Bapak Rudolf, saya kan namanya. Ya siapa Bapak Rudolf? Saya ini adalah GM yang ke-6 yang hubungi Bapak baru tembus. Maksud gimana? Iya, istri bos saya itu lumpuh. Dengarkan khotbah Bapak lewat voice note. Saya dulu sudah buat voice note, saya kirim ke sebar. Dia dengar, tiba-tiba kedua kakinya kuat, dia jalan dan dia sembuh. Saya nggak kenal, hanya karena voice note, dia dengar khotbah, imannya muncul, dia akhirnya berjalan. Lalu dia mulai suruh GM-nya, staff-staffnya hubung saya, 5 nggak tembus, yang ke-6 baru tembus Pak Rudolf ini. Dan dia berkata, bolehkah mereka mau ketemu jabat tangan saja untuk ucap terima kasih? Kapan bisa kami kesini kan? Atau kemana ketemunya? Saya bilang, saya lagi di Jakarta. Wah kebetulan sekali, di mana Pak? Saya lagi di MNC TV. Kebetulan di berapa? Oh punyanya ini ya, itu kebetulan dulu teman joinnya bos kami. Tahu tempatnya? Tahu lah. Standby, saya dijemput. Singkatnya, saya bertemulah keluarga ini. Ketemu keluarga ini, dia kasih tunjuk, kami berpelukan. Ada tag videonya, sudah bisa lihat video saya udah berapa tahun lalu tuh, bagaimana pelunasan Geraha Yesus Balikpapan, kesaksiannya itu real, orangnya ada. Jadi singkatnya, dan terima kasih Pak Pastor atas kesembuhan ini. Apa yang bisa kita buat untuk mendukung Pak Pendeta? Nggak ada. Sudahlah bersaksi aja. Tidak. Kami tahu Pak Pastor dari dulu tidak minta uang, tidak ada kolektor. Kami tahu. Tapi apa yang bisa kami bantu Pak untuk mendukung pelayanan Bapak? Nggak ada. Akhirnya begini, dia pakai jam tangan. Pak Pastor, ini Rolex loh, miliaran. Emang kenapa? Saya punya ruko di Jakarta, kayak kacang goreng banyaknya. Maksudnya dia punya perusahaan di 5 negara kantornya. Dia mau bilang begitu untuk apa? Supaya saya yakin bahwa ini orang kaya. Dia showing dirinya bahwa ini orang kaya. Saya pertama nggak connect. Waktu dia berkata apa yang saya bisa bantu, jangan malu. Mulai hari ini sudah ketemu kita, anggap saya kokomu, kamu binti saya. Tiba-tiba saya teringat di handphone saya ada surat tagihan dari CC, pihak premannya bank itu 2 miliar.
Ini mulai terjadi sekian detik aja nih. Tapi ternyata gitu ya. Saya namanya Roni, ini saja RW. Kok, kamu kok berapa nomor handphone? Saya nomor handphone saya simpan. Langsung saya akses, terkeluar WhatsApp-nya, langsung kirim aja. Saya langsung itu surat tagihannya, DP-nya, saya kirim langsung ke WA yang saya perlu simpan itu. Saya bilang, kok di mana kamar mandinya? Iya. Oh ya, antar. Ada dia punya PRT, itu stoknya PRT ya, yang dampingin juga gitu ya, antar. Cek ada WA-nya ya, cek WA ya, dadah. Saya kencing, lama-lama sudah. Pikir itu saya keluar ini, hilang orangnya. Ini pendeta nggak tahu diri, baru ketemu 2 miliar. Bisa aja kan? Kita hati-hati. Banyak orang juga kadang-kadang tes kita, yang memprofiling kita, yang menguji kita, siapakah kita, tulus nggak? Makanya saya beritahu ya, apapun sekalipun label pelayanan, maaf ya, kalau UUD, ujung-ujung duit, ujung-ujung dana, saudara perlu uji kembali. Apapun itu dah, termasuk namanya pelayanan rohani. Kalau UUD, uji kembali baik-baik. Saya kembali ke tempat pertemuan itu. Apa katanya? Sekian detik aja dari masa berkata begini. Pak Pastor, tenang saja. Mulai hari ini tidak ada lagi orang pihak JC atau siapapun yang datang kembali Bapak. Anggap sudah masalahmu selesai. Di waktu yang sama datang stafnya, datang sekretarisnya, datang bendaharanya, datang lawyernya. Dia cerita, ini pastor begini, adik saya dipermalukan, saya malu. Hubungi pihak JC di Jakarta waktu, langsung ditelepon. Senin kamu dengan kantornya, kita merapat. Ini Balikpapan kita take over, selesai. Jangan pernah kita beres semuanya. Singkatnya, itu terbayar berapa? 1.250.000.000. Kok bisa pesta? Karena ternyata semua Tuhan atur. Mungkin dia juga punya lawyer yang bisa atur bicara sehingga orang tahu ini dan sebagainya. Singkatnya, potongan bunga, potongan denda, potongan bla 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 dipangkas semuanya. Plafonnya sisa 1.250 dibayar lunas. Dan sampai hari ini saya dalam keuangan tidak ada pergumulan. Bahkan sekarang depan kita beli, kita bayar cash. Sampai kita beli, kita bayar cash. Belakang hutan kita beli, kita bayar cash. Kenapa? Kalau Tuhan sudah tolong kita, seperti orang bermimpi, kita akan menuai dari apa kita tabur. Maka jangan pernah merasa masalah besar. Yesus Kristus yang saya beritakan jauh lebih besar dari apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Itulah sebabnya, saudara doakan saya supaya Tuhan kasih umur panjang. Supaya saya terus mengabdi melayani jiwa-jiwa yang sakit, yang susah, yang sedih, datang di sini atau kita doakan live streaming, mereka bisa menjadi sukacita, sehat, selamat, dan juga mereka bisa memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan itu setia. Bilang kanan kiri, Tuhan itu setia. Tercatat dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Saudara baca 1, 2, 3. Amin. Dalam pergumulan gak usah cengeng. Bilang kanan kiri, gak usah cengeng, gak usah baper. Ya, di balik pergumulan dalam Tuhan, dalam kehendak Bapa, pasti ada pertolongan Tuhan. Amin. Seperti tercatat di 12 ayat keempat, dalam pergumulan saudara-saudara, kamu dan saya melawan dosa belum sampai cucurkan darah. Paling-paling kita menahan diri, disakitin orang, pengen balas. Kalau balas puas,
bukan hanya puas datang ke Balikpapan, dia sampai ke pusatnya ke Malang. Dia walaupun dari Malang Pak ya, saya bingung sama my senior pastor, itu tamu kita ada dan ke Malang, puji Tuhan ya. Padahal beliau di Samarinda, tapi setiap kali ke Balikpapan suka datang ke sini. Dia mau tanya, kok Bapak suka ke sini? Ada apa sih di sini Pak? Coba cerita Pak Pak. Di Samarinda. Cerita jawab. Kasih keras tuh, karena bersuara. Senang ya hari ini kesaksian-kesaksian memberkati. Terima kasih Pastor. Shalom. Ya, saya sering kesini, saya ke Balikpapan. Jadwal saya itu sebulan sekali, awal bulan. Ya jujur aja, namanya Pastor Andi Simon. Jujur saya dulu nggak simpati. Yang bawa saya ke sini orang tua saya, bapak saya dan mama saya. Kebetulan mama saya itu hari sakit pas COVID 2 tahun 2021. Bapak dan mama saya itu ke Balikpapan dari Makassar. Bapak saya sama mama saya sampaikan tolong antar saya ke Pastor Andi Simon. Pada tahun 2021 itu kita sulit untuk ketemu sama Pastor Andi Simon. Nah, akhirnya saya antar orang tua saya sampai depannya AS. Setelah pulang ibadah, orang tua saya, kita nggak bisa ketemu pastor. Nah, akhirnya saya berpikir, sosok pastor ini siapa? Sombong amat. Sombong amat. Jadi saya bilang, dia bisa apa adanya pastor. Akhirnya saya telepon teman-teman di Balikpapan, bisa nggak pertemukan orang tua saya sama pastor. Akhirnya koordinasi dengan Balikpapan, akhirnya sulit Pak, karena lagi COVID. Suatu saat itu orang tua saya akhirnya beribadah di sini. Akhirnya live streaming. Orang tua saya ada perubahan kesembuhan. Suatu saat orang tua saya hubungi istri saya, tolong bawa suamimu ke Pastor Andi Simon. Akhirnya saya tergeraklah ke beribadah di sini. Saya beribadah itu sudah awal bulan. Pada saat saya datang ke sini, Pastor Andi Simon, saya nggak ada perubahan. Jujur, ya saya bukan sombong, yang mohon maaf. Saya orangnya paling susah percaya. Ya, mau pendeta mau apa, kalau menurut saya itu tidak masuk, saya nggak percaya. Ya, di saat Pastor Andi Simon saya beribadah sering di sini, ternyata saya ada perubahan. Ya, tahun 2022 saya sempat di Yerusalem. Ya, sampai di Sungai Yordan. Istri saya kita baptis, saya nggak mau, karena prinsip saya kalau kita baptis cuma sekali aja. Tapi pada saat saya beribadah di sini, kenapa hati saya tergerak, terjamah oleh Pastor Andi Simon karena kuasa Tuhan. Akhirnya saya dibaptis sama Pastor Andi Simon. Ya, disitulah yang saya yakini bahwa saya lihat sosok pastor tidak ada perbedaan, mau miskin, mau kaya, mau pejabat, mau sama semua. Saya melihat dari situ betul-betul yang di dalam hati pastor itu, saya lihat jiwa Tuhan Yesus. Ya, tidak ada perbedaan. Ya, jujur, saya ini orang kecewa dengan namanya pelayanan Tuhan. Ya, saya bicara apa adanya dia. Mau kesini bukan apa, saya orangnya beda. Ya. Sampai saya kadang berpikir, saya itu orang berdosa. Ya. Tapi saya ambil pernah pesan pastor kepada saya. Saya ingat sekali pesan pastor ke saya bahwa apabila kamu bergaul sama orang baik, kamu akan duduk semeja sama orang baik. Itu yang saya yakini sekarang ini. Jujur, selama saya kenal sama pastor, saya bergaul, ya, bergaul sama hamba Tuhan sampai saya bisa kemarin yang pastor bilang saya ke Malang, saya dijemput sama
ketua IAS, yang itu luar biasa. Padahal saya bukan siapa-siapa, Pak. Saya orang pendosa. Ya, saya dalami dan saya yakini bahwa itu semua kebenaran Tuhan ingin menjamah saya sehingga saya bisa berubah. Amin. Terima kasih. Kesaksiannya, saya pun sendiri rasanya jadi terharu. Jujur, Pastor Rani Simon saya anggap sebagai orang tua saya sampai saat ini. Dan kalau saya anggap Bapak rohani saya lah, karena beliau lah yang bisa mengubah saya. Tapi melalui dari Tuhan Yesus melalui perantara Pastor Rani Simon. Makasih Pastor. Sama-sama, terima kasih. Ya, apa pergumulan kita Tuhan sudah bilang tidaklah sampai cucurkan darah. Dulu contoh nyata Pak Donald ini orangnya keras. Kalau sekarang bukan berarti dia nggak bisa keras lagi, tetapi waktu dia dalam pergumulan dia punya kemampuan untuk menahan diri. Ya, dan menahan diri itu tidak sampailah cucurkan darah. Ya, tetap setia sama Tuhan Yesus. Saya percaya kita pulang sebentar mendapat kelegaan. Dan juga saya mau tanya di sini sebelum saya akan ajak kita berdiri, adakah yang hadir yang minta didoakan? Kalau ada katanya. Wah, banyak ya. Marilah kita berdiri bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau tahu hidup kami. Saat kau bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan Yesus pasti memberkati. Nanti habis ini saya serahkan tutup dengan doa berkat. Saudara
yang mau didoakan di mana ya? Di atas aja deh. Gimana enggak? Ya kan harus. Di atas aja deh. Nanti yang oke deh, ya udah saya nurut lagi di sini ya sudah. Jadi yang mau didoakan saudara nanti pesta tumpang tangan, habis itu pulanglah. Aliran kesembuhan mengalir menjaga tubuh orang sakit. Pulanglah dengan tubuh yang dipulihkan. Ya, yang tidak mau didoakan bisa langsung pulang saja, ya, dan kembali ke gereja masing-masing. Ya, yang dari luar kota, contoh dari Medan, ada kan dari Medan? Dari Medan, ya, biasa di Medan kalau tidak salah, kalau salah itu gereja HKBP, betul ya. Nah, oh Katolik ya, puji Tuhan. Kembalilah ke kotamu di gereja masing-masing, puji Tuhan ya. Karena pesta ini tidak dalam penggembalaan. Ini ladang bakti saya untuk membalas kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Saya senang ya saudara semuanya sehat, sukacita, dan hiduplah jadi berkat. Yang mau baptis nanti baptis, di atas nanti kami melayani orang-orang non-Kristen, banyak sekali di atas orang-orang yang dari seberang kita akan layani juga. Lalu setelahnya saya istirahat sebentar, akan lanjut ke gereja kawanku itu tadi yang tadi kesaksian Pendeta Rudi Darius dan istrinya di gereja GBI Damai Sejahtera. Pujian segala perkara akan memberkati setiap kita. Pulanglah dengan kemenangan Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Dia adalah penolong yang setia. Bilang kanan kiri, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Puji Tuhan, penolong yang selalu setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus. Saya terberkati, saya terberkati banget di tempat ini. Ada kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, namanya Tuhan Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia kecewakan loh. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah. Pakai tangan-tangannya saya. Segala perkara oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami angkat tangan percaya padamu Tuhan, dan sedang sampai selama-lamanya. Penolong yang setia, penyembuh yang ajaib, juru selamat dunia. Kami percaya padamu in Jesus name. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus setia.
souvenir kah, payung kah, apalagi air yang sudah dari luar kota yang belum dapat, kalau saudara masih ada, nanti di belakang hubungi, kita kasih gratis. Pulanglah ya dan jadi berkat. Ya, kalau masih ada kalau kos-kosnya nanti dulu aja ya. Jadi ini yang luar kota loh ya. Kalau dalam kota udah banyak dapat, udah belum banyak ini. Tapi saya kok tidak pernah lihat sekarang orang pakai payungnya, oke? Ayo, ya, aduh, sayang, mana nggak dipakai? Saking saya disimpan kan, kenapa kok yang dapat pakai payung nggak pernah pakai ya? Ya, kenapa? Oh, kalau hujannya, dan marilah Bapak Ibu sekalian kita angkat dua tangan, kita akan pulang dan mohonkan berkat dari Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur atas firman yang kami terima saat ini. Kami bersyukur Engkau kasih kami kesempatan untuk ibadah kepadamu secara bersama-sama. Tiba saat akan kembali ke kota masing-masing, kembali ke pelayanan masing-masing, ke asal kami di mana kami datang. Kami angkat dua tangan, kami mohonkan berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu terkasih, pulanglah engkau sekalian dan bawalah rahmat, berkat, anugerah, kebajikan, kemurahan dan kehendak Yesus Kristus. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah seluruh organ fungsi tubuhmu menjadi normal kembali. Aliran-aliran kesembuhan mengalir di tubuh orang-orang sakit. Engkau pulang, engkau cek lab, hasilnya baik. Engkau pulang, engkau sehat. Engkau pulang, engkau pulih. Termasuk kesaksian tadi, kalau ada di antara saudara pergumulan ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, engkau pulang, engkau sudah mendapat firman dan firman menjadi penguat bagi engkau. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah pelayananmu, lumbung-lumbungmu, studi-studi anak-anakmu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkatilah kami dengan umur yang panjang untuk ibadah dan bersaksi tentang kasih-Mu Tuhan Yesus. Segala berkat ini dalam proteksi Tuhan. Keluar masukmu dijaga, dilindungi daripada segala yang jahat. Darah Yesus mentahirkan, menutup bungkus engkau dengan kasih dalam materai ilahi. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Ibadah sudah selesai, saudara bisa kembali dan mau didoakan. Silakan bisa di depan seberapa tempat yang ada. Waktu hamba Tuhan tumpah tangan, segera pulanglah ya dan jadi berkat. Terus mau berkati, shalom, shalom, shalom. Ini kita yang jual.
mobil. Diberkatilah kesehatan keluarga. Diberkatilah yang mau dioperasi dan dokter di Indonesia dan keliling kepalanya. Anak terkasih apa namanya? Immanuel Jonathan. Anak terkasih tersebut namamu Immanuel, putar-putar. Tuhan beserta engkau. Diberkatilah kesehatanmu. Semalam negatif sakit, negatif materi dan penyakit. Heal, clear in Jesus. Halo, ulang lagi. Ya, langsung cek itu karena Pak kasih terjadi. Halo, diberkati engkau diselamatkan dan sehat. Oh, terima kasih. Aku habis doakan dia, aku yang sakit. Halo. Dalam kami, dalam bosen aku. Dalam kami, anak ini terbaik. Dalam kami, lega.
bandara mau minta foto dulu. Iya. Oh iya, mau dipegang, mau dipegang. Oh, mau ini. Betul. Terima kasih pada mama ya.
Mewakili. Iya, dibuat. Terima kasih Mas Loli. Pulang tempat ini alhamdulillah dari sekarang Amin. diberkati Allah. Bisa pulang ya? Apa namanya? Ence Sompi. Ya, doa ini maka dilepaskan dari jati. Jesus name. Be free. Be free. Be healed. Be clear. Dilepaskan dari yang jahat dan doa ini sebulan. Di sini makan minum dan dilepaskan dari penyakit kesehatan. Coba sebentar ya. Tinggal sebentar ya. Terus kita cek ya. Baik. Pulang sehat-sehat ya. Patah langsung aja kameranya. Aku percaya Tuhan ajaib, Tuhan menyembuhkan, Tuhan berkati. Nanti minggu depan aja bersaksi. Tuhan Yesus menyembuhkan. Semenjak saya kesini dengan Bapak Simon, sukacita selalu. Beberapa saya pergi menghadapi hamba Tuhan, tapi Bapak Simon yang bisa menguatkan saya. Dipulihkan dari apa ini? Dipulihkan dari Bapak Simon. Doa Tuhan Yesus. Kelemahan tubuh apa sebelumnya? Sebelumnya semua penyakit, kolesterol, asam urat, tapi sudah agak ada sedikit ringan. Amin Pak ya. Terima kasih Pak Dani. Ya, sampai jumpa Ibu. Oke. Terima kasih. Pak Simon terima kasih. Pak, ulang dulu Pak. Horas.
Ya, diberkatilah. Semoga yang baru kita diberikan dan pekerjaan. Amin. Ya. Diberkatilah keluarga ini, diberkati keturunannya, dan diberkati kesehatannya. Negatif miom, negatif penyakit, in Jesus name. Heal. Amin. Pulanglah sehat. Mama terkasih, diberkati negatif katarak, besok. Diberkatilah kesehatan sama mana? Dipulihkan di dalam. Jangan kalau kembali. Tunggu sama pastor sebentar. Kami berkata hubungan panjang. Dia sebentar. Jangan kak, jatuh dia kak. Mamanya di Dia pertama dari Bandung. di kapan pulang? Besok. Ya, jadi ada tempat lagi. Isinya diberkati, fungsi tubuh, ginjalmu membaik. Pulanglah. Dadah. Sekarang
Ibu diberkati kesehatan negatif, sakit dan sembuh total pasca stroke in Jesus name. Be healed. Amin. Pulanglah dan sehat. Makasih. Iya. Halo. Makasih juga kita Kak. Wah, ya. Silakan coba jalan. Dan diberkati masa depan keluarga. Halo. Negatif jembatan, negatif sakit dan sembuh. Ya, diberkati negatif infeksi, keluarga dan pekerjaan. Iya, Ibu Maria diberkati. Kemudian negatif Pak. Pak, satu diberkati. Iya, lewat doa ini anak terkasih Satria disembuhkan pasca narkoba. Saya juga dulu pernah narkoba, tapi Tuhan kita berseru, Tuhan tolong saya hari ini, saya seperti ini. Anak kita Tuhan bisa pakai. Kalau Tuhan Yesus pakailah Tuhan diberkati. Amin. Sama-sama. Diberkati sebentar. Uratnya ada sehat, asapnya tidak ada. Amin. Amin. Ya ada oleh-oleh ya. Ustaz dari Taman Utara. Oleh kita orang Dalam kesesakan Kau menolongku, tanganmu menopang hidupku. Dalam kekurangan Kau berkatiku, Kau ada dalam masa sukarku. Ku percaya dalam segala hal Kau turut bekerja bagiku. Hatiku percaya kuasa-Mu ajaib sanggup memberkatiku. Janji-Mu Tuhan nyata bagiku, berkat-Mu Yesus melimpah atasku. Jehovah Jireh, Kau menyediakan, berkat-Mu melimpah dalamku. Janji-Mu Tuhan nyata bagiku, berkat-Mu Yesus melimpah atasku. Jehovah Jireh, Kau menyediakan, berkat-Mu melimpah dalamku. Tuhan selalu hadir di masa kesesakan, masa sulit, masa sukar, keterpurukan, kemiskinanmu. Dia hadir. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia Tuhan yang mengangkat yang miskin jadi kaya, diberkati dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Janji-Mu Tuhan nyata
bagiku. Berkat-Mu Yesus melimpah atasku. Jehovah Jireh, Kau menyediakan. Janji-Mu Tuhan nyata bagiku. Berkat-Mu Yesus melimpah atasku. Jehovah Jireh, Kau menyediakan. Berkat-Mu melimpah dalamku. Jehovah Jireh, Kau menyediakan. Berkat-Mu melimpah dalamku. Jehovah Jireh, Kau menyediakan. Berkat-Mu melimpah dalamku. Berkat-Mu Tuhan ada bagiku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan,
rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak